Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Dinda Aulia. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan Ibu Dinda. Hari ini kita akan belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, Pembelajaran 4. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mengkategorikan keberagaman pakaian adat di Indonesia. Yang kedua, menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat. Yang ketiga, menganalisis tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Yang keempat, menganalisis gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan. Yang kelima, menuliskan gagasan pokok yang terdapat dalam bacaan. Nah, anak-anak, apa saja keragaman budaya di Indonesia? Ya, betul, ada rumah adat. Nah, untuk gambar yang pertama adalah rumah Honai, berasal dari Provinsi Papua. Gambar yang kedua adalah rumah Bubungan Tinggi, berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dan gambar yang ketiga yaitu rumah Gadang, berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, selain rumah adat, Indonesia memiliki keragaman budaya, yaitu tarian adat. Untuk gambar yang pertama adalah tari kecak. Tari kecak ini berasal dari Provinsi Bali. Untuk gambar yang kedua yaitu tari saman. Tari saman ini berasal dari Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Dan untuk gambar yang ketiga ada tari gentar. Tari gentar ini berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan teks bacaan. Kita baca bersama-sama ya. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia?
Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Nah, anak-anak, berikut Ibu tampilkan tabel nama pakaian adat beserta daerah asalnya ya. Yang pertama, ele balang. Ele balang ini berasal dari daerah Aceh. Yang kedua, ada pakaian adat ulos. Pakaian adat ulos ini berasal dari daerah Sumatera Utara. Yang ketiga, ada bundo kanduang limpape rumah nan gadang, berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang keempat, ada pakaian tradisional Melayu, berasal dari daerah Riau. Yang kelima, ada teluk belanga, berasal dari Kepulauan Riau. Yang keenam, ada aesan gede, berasal dari daerah Sumatera Selatan. Dan yang ketujuh, ada pakaian adat Paksian, berasal dari daerah Bangka Belitung. Yang kedelapan, ada baju pangsi, berasal dari daerah Banten. Yang kesembilan, ada pakaian adat kebaya, berasal dari daerah Jawa Barat. Yang kesepuluh, ada pakaian adat kebaya, berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian yang ke-11 ada kebaya ksatrian, berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Yang ke-12 ada pesaan, berasal dari daerah Jawa Timur. Yang ke-13 ada pakaian adat perang, berasal dari daerah Kalimantan Barat. Yang ke-14 ada pengantian bagajah gamuling baular lulut, berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Yang ke-15 ada baju cele, berasal dari daerah Maluku. Yang ke-16 ada pakaian manteren lamo, berasal dari daerah Maluku Utara. Yang ke-17 ada pakaian adat kulafi atau donggala, berasal dari daerah Sulawesi Utara. Yang ke-18 ada baju ngambe, berasal dari daerah Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir ada baju bodo, berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, apa saja ya keunikan pakaian adat di Indonesia? Berikut Ibu tampilkan beberapa pakaian adatnya. Yang pertama, ada pakaian adat pesaan. Pakaian adat ini berasal dari Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya di Madura. Keunikan pakaian adat ini yaitu pria mengenakan celana longgar dan kaos bergaris merah putih yang cukup sederhana, dan wanita menggunakan kebaya dengan warna cerah yang mencolok sebagai pasangan dari busana pria. Untuk penggunaan pakaian adat ini dapat digunakan untuk upacara adat, pernikahan, atau upacara penyambutan.
Nah, yang selanjutnya ada pakaian adat Ti'i Langga. Pakaian adat ini berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keunikannya, topi yang digunakan laki-laki bentuknya seperti topi khas Meksiko dan terbuat dari daun lontar kering. Kemudian, wanita memakai aksesoris berupa gelang emas dan hiasan kepala berbentuk bulan sabit. Baik wanita atau laki-laki menggunakan kain tenun khas daerah. Untuk penggunaannya dapat digunakan dalam upacara adat, pernikahan, atau upacara penyambutan. Dan yang selanjutnya ada pakaian adat Ule Balang. Pakaian adat ini berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh, Darussalam. Keunikannya yaitu pria mengenakan atasan lengan panjang berbahan sutra bernama Peungkayan Linto Baro dan menggunakan penutup kepala atau Meukeutop dan hiasan senjata khas tanah rencong. Dan yang wanita menggunakan baju kurung dan celana cekak musang. Kemudian menggunakan hiasan kepala yang terbuat dari kuningan. Untuk penggunaannya sendiri, pakaian adat ini dapat digunakan untuk upacara adat, pernikahan, ataupun upacara penyambutan. Kemudian ada pakaian adat dari Provinsi Bali. Keunikannya apa ya anak-anak? Nah, untuk keunikannya itu, pakaian adat wanita berciri khaskan menggunakan sanggul, kebaya, gamen, bulang pasang, dan selendang. Untuk pakaian adat pria berciri khaskan menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas berkerah maupun berbagai jenis baju, aspal rapi, komen, saput keris, serta selendang. Dalam acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup bahu dan lengan. Biasanya menggunakan aksesoris tambahan berupa bunga. Namun bukan sembarang bunga, di antaranya seperti bunga cempaka kuning, cempaka putih, dan kamboja. Untuk penggunaan pakaian adat itu sendiri digunakan pada jam kerja setiap hari Kamis, Purnama Tilem, dan hari jadi provinsi pada tanggal 14 Agustus. Dan yang selanjutnya ada pakaian adat dari Provinsi Jambi. Keunikannya yaitu bahan kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis beludru. Untuk pria menggunakan penutup kepala yang terbuat dari kain beludru berisi karton berbentuk tegak menjulang tinggi. Untuk pakaian adat wanita, secara garis besar sama dengan pria. Hanya saja wanita menggunakan penutup kepala bernama pesangkon berbentuk duri pandan. Nah, sarung songket yang dikenakan pihak wanita berbeda dengan pria. Wanita akan menggunakan sarung songket dari bahan benang sutra, menggunakan berbagai aksesoris seperti gelang emas,
selendang tipis merah jambu, kalung, cincin, anting-anting, sampai gelang kaki. Untuk penggunaan pakaian adat sendiri ini digunakan pada saat pernikahan. Bagaimana sikap kita dalam upaya pelestarian pakaian adat agar tidak hilang? Yang pertama, mencintai pakaian adat Nusantara. Yang kedua, memperkenalkan pakaian adat Nusantara ke ranah internasional. Yang ketiga, menggunakan pakaian adat dalam beberapa kegiatan sebagai pengenalan budaya. Yang keempat, mempelajari budaya asli daerah Nusantara. Dan yang kelima, kita harus saling menghormati antar budaya. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut Batabuwe. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukuah. Tadi kita kan sudah belajar tentang pakaian adat di Indonesia. Sekarang kita akan belajar apa yang dimaksud dengan ide paragraf. Ide pokok atau biasa disebut ide paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih singkat. Yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan. Yang kelima, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok. Nah, jangan lupa mengerjakan LKPD yang isinya anak-anak nanti menuliskan keunikan pakaian adat yang sudah disajikan dan kemudian menentukan ide pokok tiap paragraf dalam bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau.
Nah, anak-anak, walaupun kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus selalu semangat belajar ya. Dan ingat selalu protokol pencegahan COVID-19, yaitu 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.